Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Afifah dengan NIM 2310 2111 2004. Saya Muhammad Faisal Saputra dengan NIM 2310 2112 10004. Dan saya Sofatunada dengan NIM 2310 2111 20020. Akan membahas sebuah kasus yang menyita perhatian masyarakat, yaitu kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pasangan korban sendiri. Kasus ini tidak hanya mengguncang secara emosional, tapi juga menarik untuk dikaji dari aspek hukum, sosial, dan psikologis. Dalam video ini, kami akan memaparkan kronologi kejadian, analisis unsur-unsur pembunuhan berencana menurut KUHP, serta pandangan kelompok kami terhadap kasus tersebut. Semoga video ini bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum pidana menangani kasus pembunuhan yang direncanakan sebelumnya. Vivi dan Faisal adalah pasangan yang telah berpacaran selama 5 tahun. Dalam rangka merayakan ulang tahun hubungan mereka, Vivi mengajak Faisal ke villa romantis di sebuah pegunungan. Namun, di balik suasana manis tersebut, Vivi telah merencanakan pembunuhan karena sakit hati mengetahui bahwa Faisal telah berselingkuh. Sebelum perjalanan, Vivi membeli tali, memilih lokasi sepi, dan menyusun alibi. Pada malam perayaan, setelah makan malam dan memberikan hadiah, Vivi mengajak Faisal berjalan-jalan ke hutan di belakang villa. Di sana, Vivi menjerat leher Faisal dengan tali hingga tewas, lalu membuang jasadnya ke jurang. Keesokan harinya, Vivi melaporkan Faisal sebagai orang hilang. Namun, polisi menemukan bukti kuat seperti rekaman CCTV, pembelian tali secara daring, dan percakapan Vivi yang menunjukkan dendamnya. Akhirnya, Vivi mengakui perbuatannya dan didakwa atas pembunuhan berencana. Jaksa mendakwa Vivi melanggar pasal 340 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Vivi memenuhi unsur-unsur pembunuhan berencana dengan adanya kesengajaan untuk membunuh dan dengan adanya rencana terlebih dahulu. Terlihat dari pembelian tali, pemilihan lokasi, hingga penyusunan alibi. Kejadian tidak dilakukan secara spontan atau karena emosi sesaat. Pengacara Vivi menyatakan bahwa terdakwa mengalami tekanan emosional berat setelah mengetahui pengkhianatan Faisal dan tindakan tersebut adalah bentuk ledakan batin yang tidak terkendali. Mereka mengajukan bukti konseling dan laporan psikolog. Namun, hakim menilai Vivi sadar sepenuhnya, terbukti dari perencanaan sistematis, penguasaan diri selama perayaan anniversary, dan upaya mengaburkan peristiwa. Bahkan Vivi memberikan hadiah sebelum melakukan pembunuhan, yang menurut hakim menunjukkan manipulasi emosional dan niat jahat yang terselubung. Setelah mempertimbangkan fakta dan alat bukti, pengadilan menjatuhkan vonis pidana penjara seumur hidup kepada terdakwa Vivi. Pertimbangan hakim, tindak pidana dilakukan dengan penuh perencanaan, motif pribadi, cemburu, atau pengkhianatan tidak membenarkan pembunuhan. Terdakwa mencoba menyesatkan aparat dengan skenario kehilangan. Perayaan anniversary justru dijadikan panggung eksekusi yang menunjukkan manipulasi dan kontrol atas situasi. Setelah menelaah kronologi kejadian, dakwaan jaksa, pembelaan, dan putusan hakim, kami menyimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Vivi termasuk dalam kategori pembunuhan berencana, sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. Tindakan ini tidak dilakukan secara spontan atau impulsif, melainkan melalui perencanaan yang sistematis dan terstruktur. Kami juga menilai bahwa upaya pembelaan dari pihak terdakwa dengan alasan tekanan psikologis atau kondisi emosional tidak cukup kuat untuk menghapus unsur kesengajaan dan perencanaan. Justru pengendalian emosi yang ditunjukkan Vivi selama perayaan serta usaha-usahanya yang menutupi kejahatan memperkuat bahwa ia sepenuhnya sadar atas tindakan. Dari sudut pandang kami, putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara seumur hidup adalah tepat dan proporsional. Karena tindakan ini dilakukan dengan niat jahat tersembunyi. Korban dibunuh dalam situasi di mana ia seharusnya merasa aman. Terdakwa mencoba mengelabui penyidik dengan skenario palsu. Kami juga merefleksikan bahwa kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya pengendalian emosi, komunikasi sehat dalam hubungan, serta betapa fatalnya bila seseorang membiarkan dendam menjadi alasan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Sekian pemaparan analisis serta kronologi yang telah kami paparkan mengenai pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.